Siang Pak Dokter. Ya, Pak. Silakan duduk. Ya. Ya, baik, perkenalkan nama saya Dr. Rofi dan tugas di siang hari ini. Boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Hidayat. Oh, ya. Umurnya berapa, Pak? 28 tahun dok. 28 tahun. Tinggalnya di mana, Pak? Tinggal di Panorama Serpong. Panorama Serpong. Di dekat sini ya? Iya. Oh iya, Pak. Kira-kira ada keluhan apa nih sebelumnya? Saya ini dok, akhir-akhir ini saya sakit dada ini yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya. Kenapa ya itu? Awalnya itu kenapa, Dok? Pertama kali kejadian? Awalnya kayak semacam habis ini gitu habis jatuh gitu. Oh. Terus apa namanya? Berapa kali itu biasa kejadian? Seminggu sekali atau tiap waktu seperti itu? Itu kalau saya rasa sakitnya itu ya hampir ini sering gitu, hampir tiap waktu gitu. Terutama habis kerja gitu. Rasa sakitnya itu kayak gimana? Apa kayak terhimpit benda tumpul atau tertusuk suatu atau? Iya, pokoknya jadi kayak ditusuk-tusuk gitu ini yang sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Iya. Gimana ya? Itu Bapak ada sebelumnya riwayat hipertensi kah, diabetes atau pernah merokok? Kalau buat hipertensi dan diabetes kayaknya enggak ya dok, cuma kalau merokok iya, saya emang pernah. Berapa kali itu? Itu sehari itu bisa sampai 1 bungkus, bahkan lebih gitu. Oh iya. Nah pas Bapak lagi sakit tuh kira-kira apakah Bapak minum obat atau Bapak istirahat saja? Minum obat dok, paling minum obat kita beli di warung ya, habis itu istirahat gitu. Untuk obatnya obat anti nyeri ya? Iya. Oke. Kayak warung gitu. Ada keluhan lain Pak selain nyeri dada? Nyeri dada doang. Nyeri dada doang. Ya. Oke Pak. Iya. Nanti setelah ini saya akan langsung periksa di bed. Ya, nanti apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Boleh. Oke, nanti saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Siap. Oke, terima kasih. Pemeriksaan inspeksi pada mata pasien, bibir pasien, dan bagian dada pasien. Untuk pemeriksaan pada mata, kita lihat konjungtivanya tidak ada konjungtiva anemis dan tidak adanya sklera icteri. Kemudian kita periksa pada bibir pasien, tidak ada sianosis. Kemudian kita periksa pada dada pasien, apakah simetris atau tidak, apakah terdapat pectus excavatum atau pectus carinatum. Kita lihat normal, dinding dada pasien simetris, kemudian tidak terdapat pectus carinatum dan pectus excavatum. Selanjutnya kita inspeksi pada bagian ictus cordis pasien. Untuk letaknya biasanya di intercostal 5 di mid clavicular sinistra, biasanya di bawah papilla mamae. Kita lihat. Oke, terlihat di bagian CS5 di sini terlihat pulsasi pada bagian ictus cordis. Kemudian kita lakukan palpasi di bagian ictus cordis. Oke Pak. Oke, untuk ictus cordis teraba kuat, kemudian tidak ada pulsasi lain selain di daerah-daerah ictus cordis. Kemudian kita lakukan perkusi untuk menentukan batas kiri jantung, batas pinggang jantung, dan batas kanan jantung. Untuk batas kiri jantung kita perkusi mulai dari garis anterior axillary di sini. Kita tentukan bagian kiri dan bawah. Oke, jika sudah bisa membedakan dari suara sonor ke timpani, kita arahkan ke medial. Oke, jika ada perubahan dari suara sonor ke redup, maka itu adalah batas kiri jantung. Selanjutnya menentukan batas pinggang jantung.
dari suara sonor ke redup itu adalah batas pinggang jantung. Kemudian kita tentukan batas kanan jantung. Kita mulai dari mid clavicular dextra. Nah, jika ada perbedaan suara sonor dan redup, maka ini adalah batas kiri bawah. Kemudian kita arahkan ke medial. Jika batas kanan jantung sudah ditentukan, ketika suara sonor dan suara redup dari suara sonor berubah ke suara redup. Kemudian kita lakukan auskultasi pada bagian jantung. Kita memakai stetoskop. Kita periksa mulai dari proyeksi keempat, yaitu katup mitral, biasa di bagian ictus cordis. Tarik nafas, Pak. Kemudian di bagian katup tricuspidalis, biasa di interkostal, yang terdapat di interkostal 4. Kemudian di katup pulmonalis yang berada di parasternal interkostal 2 dextra sinistra. Kemudian di katup aorta di garis parasternal dextra ICS 2. Oke, kemudian setelah kita dengar untuk bunyi jantung 1 dan 2 normal, kemudian tidak ada murmur, tidak ada bunyi jantung tambahan, tidak ada trill sama sekali. Bunyi jantung pasien ketika auskultasi normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan denyut nadi pasien. Kemudian kita periksa arteri brachialis pada tangan kanan. Kemudian pada tangan kiri. Oke. Untuk pemeriksaan denyut nadi biasanya dihitung dalam 1 menit. Nah, namun karena keefektivitasan waktu, maka dilakukan selama 15 detik, kemudian dikali 4. Hasilnya normal, tidak ada koreksi. Kalau udah kencang bilang ya, Pak. Udah. Oke, kita tunggu beberapa detik. Bapak bisa berdiri selanjutnya. Ya. Oke, kita tunggu selama 20 detik sampai 30 detik. Apakah terdapat pengisian vena? Oke, kembali. Untuk tes perawatan dalam buk tidak ada pengisian vena. Ketika dipakaikan turniket, hasilnya normal. Biasa 15-20 detik ketika pemasangan turniket terjadi pengisian. Selanjutnya Bapak bisa tiduran kembali, Pak. Oke, selanjutnya melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis interna. Selanjutnya Bapak boleh menoleh ke arah kiri, Pak. Oke. Untuk identifikasi vena jugularis interna, kita periksa pada bagian kita identifikasi musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya kita tentukan angulus sternum. Oke. Selanjutnya kita tekan pada bagian supraklavikular, di atas klavikular.
ditentukan apakah ada bendungan atau tidak. Oke, sini terdapat bendungan, kita lepas. Akhirnya kita ukur. Oke, hasilnya normal, 5 plus minus 2 untuk tekanan vena juga internal pasien. Oke Pak, pemeriksaan telah selesai. Terima kasih atas kesediaannya dalam pemeriksaan ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Oke, Bapak bisa kembali ke tempat duduk lagi.